Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Jumpa lagi dengan Pak Edo ya yang akan menemani belajar kalian ya. Kali ini kita sudah memasuki pembelajaran ke-6 ya anak-anak ya. Alhamdulillah tetap semangat, semangat, semangat terus belajar agar kita bisa meraih cita-cita yang kita inginkan ya. Mari kita buka pembelajaran ke-6 ya anak-anak. Buka bukunya ya. Ya, di situ sudah kita lihat bukunya ya. Wah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Mau tahu caranya ya? Ini kita baca dulu. Ayo berdiskusi ya. Kamu telah melakukan percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah melakukan percobaan tersebut? Diskusikan kembali cara berpasangan langkah-langkahnya. Tahukah kamu bahwa energi listrik juga dapat dihasilkan dari kentang? Berikut cara kerjanya itu ya. Itu cara kerjanya tentang energi alternatif tadi ya anak-anak ya. Bahan yang dibutuhkan beberapa buah kentang, masing-masing dipotong menjadi dua bagian sama besar. Kemudian kedua, kabel atau kawat sebagai pengantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel atau kawat dari percobaan yang sebelumnya. Ketiga, satu buah bola lampu senter. 4, penjepit buaya. 5, seng dan logam atau koin kuning dan putih. Sebagai kutub positif dan negatif. Cara membuat tancapan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. Kedua, hubungan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungan pada lampu itu ya. Gambarkan langkah-langkah dalam melakukan percobaan sumber energi alternatif yang telah kamu buat ya. Ini anak tugasnya gambar yang seperti pembelajaran sebelumnya yang tentang ada jeruk itu ya, gambarnya seperti itu ya, nggak usah praktek tapi cukup menggambar saja ya tugasnya di buku gambar ya. Kemudian selanjutnya ya, kita nggak usah bercerita karena kita belum bisa bertemu kan satu kelompok ini ya anak-anak ya. Ya, kita punya kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi ya. Ayo berdiskusi ini tidak ya anak-anak karena kita belum bisa bertemu ya. Nah, kita membaca ya kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Ya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis, misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lainnya yang dapat diperbarui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan, misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari ya. Kemudian setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Misal memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga punya hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan membangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga punya hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga ya. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu ya. Diskusikan per
pertanyaan berikut secara berpasangan berdasarkan teks di atas dan tulislah jawabannya ya. Ini nggak usah mengerjakan cara berpasangan dan di atas dan tuliskan jawab. Ini kerjakan sendiri-sendiri ya. Mulai ini soalnya ditulis ya. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan ya. Soalnya ditulis. Kemudian halaman selanjutnya tulislah 3 contoh sikap ramah lingkungan. Jelaskan. Ketiga, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita. Jelaskan ya. Keempat, berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi ya. Pasti kamu bisa menjawab kebiasaan di rumah untuk menghemat energi ya. Kemudian 5, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan ya. Ada 5 soal, soalnya ditulis itu ya. Ya, kemudian menjaga kesehatan tubuh juga merupakan salah satu kewajiban kita. Salah satu caranya dengan berolahraga. Ya. Ayo berlatih kembali bermain tangkap bola ya. Nah, tangkap bola ini ya. Untuk tangkap bola ini kita tidak usah mempraktikkan, nanti kalau sudah masuk saja kita praktekkan ya. Kita langsung masuk ke halaman 100 ya. 137 ya. Ini tugas selanjutnya ya. Evaluasi ya. Untuk evaluasi ini soalnya ditulis ya. Yang rapi ya, pelan-pelan yang rapi biar nanti tulisannya bagus ya. Biar bisa dibaca ya. Nomor 1, tulislah 4 contoh energi alternatif dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk peta pikiran. Kamu bisa melihat halaman-halaman yang sebelumnya ya. Kemudian nomor 2, mengapa kita memerlukan energi alternatif? Ya, sudah kita bahas kemarin. Ketiga, apa hubungan antara hak dan kewajiban dengan pemanfaatan energi alternatif? Ya. Keempat, soal keempat, apa yang perlu diperhatikan ketika membuat teks petunjuk? Ya, itu. Kemudian nomor 5 ya. Soal nomor 5 ini matematika ya. Ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Bisa kemarin 3 kali 2 ditambah 1, 7/2. Contohnya seperti itu. Bisa dilihat di halaman sebelumnya ya. Soal nomor 5 itu ada 4 ya. Kemudian nomor 6. Ubah pecahan berikut menjadi bentuk persen. 3/4 sama dengan ya. Jangan lupa untuk dikasih cara ya anak-anak biar kita paham jelas nanti ya. Ada 4/5, 1/10, 3/6 diubah menjadi bentuk persen. Kemudian soal nomor 7, ubah pecahan persen berikut menjadi pecahan yang paling sederhana. 80% sama dengan 80/100 disederhanakan lagi ya. Sampai paling sederhana ya pokoknya. Dan B 60%, yang C 25%, D 30%. Alangkah baiknya kita kasih cara juga nanti biar tidak lupa ya anak-anak sewaktu mengerjakan ya. Kemudian nomor 8, pada bulan November Lani menggunakan 3/4 dari uang belanjanya untuk berbelanja makanan, alat tulis dan sisanya 2/8 ditabung. Berapa berapa persen uang yang ditabung ya? Mungkin kita bisa samakan dulu.
penyebutnya ya. Kemudian B, berapa persen uang yang digunakan untuk membeli makanan dan alat tulis tuh ya. Ya, itu tugasnya ya anak-anak ya. Ada 8 ya. 8 soal evaluasi ditulis soalnya ya. Anak-anak, nanti jika belum jelas bisa ditanyakan ya. Anak-anak, untuk halaman selanjutnya itu ada bacaan ya sewaktu kita setelah mengerjakan tugas. Coba dilihat ya, ini ada bacaan aku cinta membaca ya, ini baca ya. Ya, ini baca ya, itu membaca itu membuka cakrawala, membuka wawasan ya. Kita tahu karena kita membaca ya. Kemudian ada bacaan apa lagi? Menabung untuk hemat energi ya. Itu juga dibaca ya anak-anak. Nah, kemudian ada Kampung Naga hidup nyaman tanpa listrik, itu juga ada bacaannya, itu gambarnya juga ya. Hijau pohon sejukan bumi, ya itu ada gambarnya. Menanam pohon. Nah, ada lagi hemat air cara mudah menyelamatkan bumi ya. Sehat dan hemat ya. Tuh. Ada bacaan-bacaan itu dibaca biar kita bisa membuka wawasan ya anak-anak. Kita tahu, kita ngerti karena kita membaca ya, budayakan membaca ya. Ya anak-anak, sekian penjelasan dari Pak Edo. Selalu jaga kesehatan. Jika keluar jangan lupa untuk memakai masker ya anak-anak. Ya, jangan lupa selalu belajar dan tetap semangat untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.